Hi. My name is Eko Rizdiantu. I am Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan sebuah aplikasi perekam layar yang dinamakan aplikasi PowerSoft, yang nanti kita akan kombinasikan untuk merekam video pembelajaran dengan materi PowerPoint. Oke, bagaimana caranya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan, kita buka Google ya. Di sini kita buka google.com, lalu Anda ketikkan di sini adalah PowerSoft, lalu enter. Setelah di enter, nanti di bagian paling atas di sini ada alamat URL powersoft.com. Kita klik di sini. Di sini dijelaskan ya, ada PowerSoft Online Screen Recorder. Kita klik di sini. Baik, setelah terbuka seperti ini, silahkan Anda bisa mendownload aplikasi ini ya. Aplikasi ini bisa Anda download. Setelah Anda download, ini asumsinya saya sudah mendownload aplikasi tersebut ya. Nanti di bagian desktop Anda nanti akan muncul namanya aplikasi APowerRec seperti ini. Untuk menjalankannya, kita bisa klik dua kali di desktopnya, klik dua kali. Oke, maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang fitur-fiturnya. Yang pertama, di sini ada bagian yang dinamakan untuk kita defaultnya ini ada tulisannya full, artinya kita bisa merekam seluruh tampilan yang ada di layar ini. Nah, jika kita klik pada bagian ini, maka kita akan disajikan pilihan full screen, select region, fix region, atau lock windows. Jika full screen tadi sudah dijelaskan, seluruh area yang ada di layar laptop atau komputer kita akan terrecord. Kemudian kalau select region, berarti jika kita klik, kita menentukan area mana yang akan kita rekam. Misalnya saya drag seperti ini, maka area yang berkotak merah seperti ini yang akan kita rekam, sedangkan yang ada di luar area ini tidak akan ikut terekam. Oke, baik, selanjutnya pilihan yang selanjutnya adalah fixed region, artinya di sini aplikasi ini menyediakan default dari ukuran-ukuran yang akan terekam ya. Di sini dimensinya ada yang HD, ada yang ukurannya 480 pixel, dan ini ada pilihan-pilihan seperti ini. Silahkan Anda klik. Misal saya pilih yang ini, maka dia akan mencocokkan ukuran yang sudah diberikan tadi. Oke, baik. Selanjutnya yang kita bahas adalah lock windows. Artinya di sini kita bisa memilih aplikasi apa yang akan kita rekam, aplikasi tertentu yang akan kita rekam. Syaratnya adalah aplikasi tersebut sudah kita buka terlebih dahulu. Oke, di sini misalnya kita pilih select Windows ya, berarti kita akan
melock aplikasi. Misalnya saya buka di sini adalah aplikasi misalnya PowerPoint ya. Artinya ketika kita buka PowerPoint aplikasinya, dia akan melock di sini. Nah, area yang dibuka ini, misalnya kita buka PowerPoint-nya di sini. Nah, maka PowerPoint aplikasi inilah yang akan terlock dan terekam. Oke, baik, kita kembali di sini. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya memilih yang full screen. Kenapa full screen? Karena emang semua area atau apa yang muncul di layar menjadi sebuah informasi yang akan saya tampilkan. Baik, setelah itu di bagian kanan ini area recordnya. Nah, di sini akan muncul namanya sistem dan mic. Berarti ini berhubungan dengan pengaturan ya audio ya. Di sini ada sistem audio, sistem sound, kemudian mikrofon ya. Kemudian di sini ada sistem sound and microphone ya, seperti ini ya. Oke, kemudian yang pilihan tiganya record without audio. Artinya jika kita pilih di sini, kita tidak merekam tanpa memasukkan suaranya ya, hanya rekaman layarnya saja, namun input dari suara kita tidak masuk. Oke, di sini saya akan pilih yang bagian ini, yang sistem dan mic. Kemudian selanjutnya di nomor 3 bagian kanan ini adalah pengaturan kameranya. Defaultnya ini tidak muncul ya. Di sini ada tanda silang merah, artinya webcamnya tidak aktif. Jika saya klik di sini, nanti akan muncul pilihan. Jika kita memiliki webcam di kamera di laptop, maka di sini akan muncul ya, di sini akan terdetek, dan ataupun jika kita memiliki webcam eksternal. Jadi kita tinggal pilih kita akan menggunakan webcam yang mana. Oke, misalnya saya di sini saya belum aktifkan ya. Saya akan jelaskan dulu untuk fitur-fiturnya. Nah, pada bagian bawah ini ada video list. Artinya jika kita pernah melakukan perekaman menggunakan aplikasi Apower recorder ini, maka seluruh video-videonya yang kita sudah rekam akan muncul di sini ya. Nah, ini beberapa nih contohnya adalah perekaman-perekaman yang saya sudah buat sebelumnya. Di sini ada ukuran durasinya, kemudian size ukuran videonya, kemudian ini nama filenya. Biasanya dia nama videonya itu defaultnya adalah mengikuti tanggal, bulan, dan tahun di sini ya. Nah, jika kita ingin merename videonya, kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa rename, lalu ganti nama. Ataupun kita ingin mengedit video yang sudah kita rekam, kita bisa lakukan klik di edit di sini ya, bisa lakukan pengeditan di sini. Kita bisa memotong videonya. Oke, kemudian pilihan yang selanjutnya adalah kita bisa mengkompres ya. Video kita defaultnya itu ukurannya kualitasnya adalah yang kualitas high ya. Namun jika kita ingin mengompresnya menjadi lebih kecil, di sini ada pilihannya yang medium. Yang tadinya di sini contohnya 2,5 MB, ketika kita pilih yang medium ukurannya menjadi 1,9. Jika kita mau kompres lebih rendah lagi, ini ada pilihan yang low. Semakin rendah kualitas videonya, tentunya ukurannya semakin kecil ya. Nanti ini adalah tinggal pilihan kita mau pilih yang mana. Biasanya saya pilih yang kualitas yang high, tanpa saya harus mengkompres ya. Namun jika ada beberapa teman untuk kepentingan tertentu ingin membuatnya lebih kecil, maka pilihan untuk mengubah ukuran videonya bisa melakukan di pengaturan ini. Oke, lalu jika Anda pilih ini lalu tekan kompres ya. Silahkan lakukan dengan cara seperti ini. Baik, selanjutnya jika kita ingin mendelete ya, biasanya ini tersimpan di sebuah folder yang sudah ditentukan oleh ApowerSoft ini yang pada waktu menginstal ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada open folder, berarti kita bisa tahu di mana video itu kita letakkan. Oke, jika kita klik ya misalnya di sini, maka video ini
berada di folder dokumen, folder AppPowerSoft, kemudian di folder lagi AppPowerRecorder. Oke, kita close. Kita kembali di sini. Lalu bagaimana jika kita ingin mendelete? Ya, Anda tinggal untuk mendelete tinggal pilih filenya, lalu tekan tombol delete di keyboard atau klik kanan, kemudian tekan delete. Jika file video Anda itu sudah cukup banyak, Anda bisa klik kanan, kemudian select all. Jadi semua video yang terekam di sini akan terseleksi, sehingga Anda bisa melakukan delete secara massal ya, atau langsung semuanya bisa Anda delete sekaligus. Oke, baik. Kemudian ini adalah untuk video list ya. Kita klik lagi, maka dia tidak muncul ya. Tampilan ini tidak muncul. Baik, kemudian yang sebelah kanan ini ada auto stop. Auto stop ini berfungsi apa? Kita bisa mengatur bahwa proses recording ini akan, jika kita checklist ya, maka di sini akan aktif. Waktu recordingnya kita bisa atur. Kemudian ukuran filenya ya, file size-nya ketika sudah dia melampaui jumlah maksimal ukuran yang sudah kita tentukan, maka videonya akan otomatis stop ya, akan otomatis berhenti ya. Nah, ini kita bisa atur di sini ya, baik waktu ataupun melampaui ukuran videonya. Oke, di sini saya cancel. Baik, kemudian kita juga bisa melakukan perekamannya di pengaturan schedule ya. Kita bisa melakukan di sini. Kita bisa klik new, kemudian kita atur waktunya kapan, durasinya kapan, jenis apa, area recordingnya seperti apa, kemudian webcamnya dan lain sebagainya di sini. Oke, baik, kita close dulu, kemudian kita beranjak ke sebelah kanan. Di sini ada kita pengaturan ya. Kita klik di sebelah sini, kita minimize dulu ini. Ini adalah pengaturannya. Apa saja pengaturan yang disediakan di sini? Yang pertama adalah output folder ya. Jadi kita bisa di sini bisa mengubah default folder penyimpanannya dengan mengklik di sini folder ya. Kita klik open folder ya. Kita bisa atur ya, rubah pengaturan foldernya. Apa namanya? Outputnya apakah ingin di sini atau ingin diganti lokasi untuk penyimpanannya. Nah, ini kita bisa atur di sini ya. Anda bisa rubah, silahkan di sini. Baik, kemudian di bagian bawah ini ada video. Di sini pengaturan yang berhubungan dengan video. Jadi output format video yang sudah kita rekam itu formatnya mau apa saja. Defaultnya itu adalah MP4 ya. Jika Anda ingin mengubah menjadi format yang lain, di sini ada beberapa pilihan format video yang disediakan. Kemudian ini ada frame rate, kemudian bitrate-nya ini kita defaultkan saja. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan audio. Defaultnya audionya itu terekam dalam bentuk format MP3 ya. Kemudian screenshot ya. Jadi aplikasi AppPowerSoft ini selain untuk merekam layar bisa digunakan sebagai untuk men-screenshot ya. Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah jelaskan ada beberapa fitur screenshot yang atau perekam atau untuk men-snap layar. Salah satunya adalah Crop Pro ya. Di sini kita contohkan, di sini adalah aplikasi Wondershare Crop Pro yang digunakan. Ini juga, dan kemudian yang like shot ya di sini untuk merekam layar. Jadi kalau kita mau merekam layar tinggal crop seperti ini, kemudian kita bisa menandai. Nah, seperti ini, dan demikian juga dengan Wondershare Crop Pro ya. Ini kita bisa lakukan, aktifkan pengaturannya. Ini contohnya kita menggunakan Wondershare Crop Pro ya. Oke, ini yang pertama misalnya, kemudian yang kedua. Nah, demikian pula dengan AppPowerSoft ini. Jadi dia memiliki kemampuan untuk melakukan screenshot ya secara langsung. Oke, ini saya exit dulu. Nah, nanti kita akan tunjukkan ya. Baik, kemudian pengaturan mouse. Jadi mouse kita bisa kita atur ya, ada muncul tanda ya di pengaturan. Kemudian ketika kita mau ditunjukkan mouse kursornya atau tidak ya.
Kalau kita klik maka di sini akan aktif. Ukurannya kita bisa atur. Kemudian ketika kita mengklik nanti ada muncul tanda seperti ini, kemudian klik kanan muncul seperti ini. Oke, itu pengaturan untuk mouse-nya. Nah, untuk pengaturan recordingnya gimana? Kita bisa atur pengaturannya di sebelah sini. Anda silahkan nanti. Nah, di sini atur. Nah, kemudian ada hotkey. Hotkey itu untuk membantu kita untuk kapan tombol-tombol yang bisa membantu kita dalam proses perekaman. Misalnya di sini defaultnya ketika kita ingin merekam, kita harus tekan bisa menggunakan pilihan menekan tombol keyboard F6. Kemudian untuk mengcustom area itu F6. Untuk memulai dan stop recordingnya tekan F7. Untuk melakukan pause ya atau resume recordingnya itu F8 ya. Ini untuk membuat atau menunjukkan anotasi panelnya ini F9. Kemudian melakukan zoom dan lain sebagainya ini bisa diatur di sini. Untuk melakukan screenshot tadi Ctrl plus Q. Contoh ya, di sini saya tekan Ctrl Q. Ya, nah maka di sini aplikasi ApowerSoft tadi bisa melakukan screenshot juga seperti ini. Nah, di sini ada muncul ya beberapa, kita bisa menandai lingkaran seperti ini ya. Kemudian tanda panah seperti tadi ya. Kemudian ini untuk penunjuk panah yang dengan garis yang tidak lurus. Kita bisa menulis-nulis, melakukan pewarnaan seperti ini dan lain sebagainya, memberi keterangan teks ya. Ini contohnya yang bisa dilakukan oleh ApowerSoft dan lain sebagainya ya. Ini untuk menghapus ya. Nah, Anda bisa juga langsung menyimpan, mengcopy, men-share langsung menggunakan aplikasi ApowerSoft ini. Oke, di sini saya coba close ya. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa pengaturan untuk upload ya, start dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa cek ini bahasa. Ada beberapa pilihan bahasa yang disediakan oleh ApowerSoft. Oke, itu saja sekilas ya tentang pengaturan di ApowerSoft. Sekarang kita akan mencoba mengaktifkan layar webcam ya. Di sini saya akan mengaktifkan webcamnya. Saya gunakan salah satu webcam yang ini. Nah, Anda lihat di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini muncul kamera ya. Muncul kamera bulat seperti ini. Ya, pengaturan kameranya bulat seperti ini dan kita bisa bisa perlebar. Ya, kita bisa geser lebih lebar ya. Nah, lebih lebar seperti ini. Bisa Anda kecilkan, bisa Anda letakkan di mana tempat yang Anda inginkan. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa juga atur di sini. Kita coba diklik di sini, kemudian kita pilih setting. Nah, di sini ada pilihannya apakah bentuk area rekamannya ini berupa bulatan seperti ini atau kotak. Nah, ini kalau kotak kita buatnya seperti ini. Nah, di sini saya pilih yang circle saja ya. Oke. Nah, sekarang jika Anda bisa mengatur mirror display, berarti kalau kita aktifkan berarti yang tampak kiri jadi kanan, yang kanan jadi tampak kiri. Jadi ini tangan ya. Kalau misal kita mirror display ini ya. Ini seperti tangan kanan ya pada tangan kiri ya, seperti ini. Nah, ini Anda bisa atur untuk melakukan mirroring displaynya. Kemudian posisi dari kameranya kita bisa letakkan di mana? Di center kah? Ya, ada di center, mau di bagian bawah kanan, atas kanan. Nah, ini terserah Anda bisa nih. Namun karena kita bisa mengubahnya langsung, mengaturnya di sini ya, kita pakai geser-geser saja pakai mouse. Oke. Nah, karena ini besar. Oke, baik. Sekarang kita akan coba melakukan proses perekaman ya. Sekarang kita akan mencoba melakukan proses perekaman.
Untuk mulai merekam, Anda tadi bisa kita tahu ada hotkey ya. Hotkey itu tekan F7 atau Anda di sini bisa langsung saja tekan tombol record. Oke, di sini saya coba menyiapkan sebuah tayangan PowerPoint di template tutorial saya sebelumnya. Nah, misalnya di sini. Nah, di sini nanti saya akan coba rekam ya. Kita coba rekam. Oke, misalnya saya rubah di sini. Saya buka di sini ya. Kita atur untuk ukurannya jangan terlalu besar. Nanti karena kita akan coba masukkannya di sini. Nah, kita akan masukkan di template PowerPoint kita nanti. Oke, nah misalnya nanti letakkan di sini ya nanti. Oke, kita sekarang coba record ya. Kita coba record. Tekan tombol merah ini record ya, kita record. Nah, ini ada muncul angka ya. Ini berarti kita sudah mulai merekam ya, kita sudah mulai merekam. Nah, kita tinggal buka PowerPoint kita, kemudian kita coba slideshow ya. Nah, kita coba slideshow. Nah, kita bisa dalam waktu merekam ini Anda bisa sekaligus menjelaskan, sekaligus bisa menggeser-geser posisi letak dari webcamnya. Ya, misalnya saya atur di sebelah sini ya. Saya atur sebelah sini. Ini anggap saja sedang saya sekaligus menjelaskan. Oke, ataupun letakkan di bawah juga boleh. Nah, kita sekarang coba klik. Oke, Nah, misalnya kita letakkan nanti di penjelasan di PowerPoint kita buatnya seperti ini. Kita besarkan, kemudian letakkan di sini. Nah, ini sudah pas seperti ini. Nah, kita tinggal menjelaskan ini PowerPoint yang kita buat ya. Ya, buat kita jelaskan terus. Nah, kita klik lagi misalnya ini contohnya. Oke, nah terus, kalau sudah selesai, kita bisa tekan tombol hotkey-nya tadi adalah F7 ya. Nah, di sini kita coba lihat hasilnya. Kita keluar dulu dari PowerPoint ini. Nah, ini defaultnya adalah tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, di sini ukuran yang barusan kita rekam di sini akan muncul di sini 15,1 MB. Nah, durasinya di sini 1 menit 49 detik. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Kita double klik di sini bisa. Nah, Nah, di sini Anda lihat bahwa di sini saya sudah mulai merekam. Rekaman kita tadi web kameranya muncul di sebelah kanan. Coba. Oke, nah sekarang jika sudah Anda melakukan preview ya, dan sudah Anda lihat hasilnya ya. Sudah, kita stop dulu. Nah, jika Anda sudah merasakan merasa bahwa ini sudah oke, misalnya kita ganti ya, ini misalnya kita ganti rename video rekaman materi ya, materi 1 misalnya ya. Kita klik saja di luarnya sini, maka di sini namanya sudah berganti. Nah, video ini bisa Anda nanti bisa langsung Anda share ke siswa, ke mahasiswa, atau ke teman-teman yang lain yang memerlukannya, atau bisa kita unggah langsung ke YouTube dan lain sebagainya. Oke, nah kita bisa lihat hasil rekaman kita di mana tadi. Kita klik kanan, open folder. Nah, ini adalah video rekaman kita. Oke, nah selanjutnya, nah misal dalam waktu perekaman tadi kita mengalami
hal yang memerlukan kita perlu kita edit, ada bagian-bagian yang ingin kita editnya. Kita klik kanan di sini, kemudian lakukan klik edit di sini. Nah, di sini Workshop hanya menyediakan fasilitas itu untuk memotong ya, ini karena emang di aplikasi ini lebih ke arah untuk merekam, tidak powerful untuk proses editing seperti aplikasi-aplikasi video editing yang lain seperti Wondershare, Filmora ataupun Adobe Premiere dan lain sebagainya. Namun ini sangat baik ya, aplikasinya pun tidak terlalu besar ya dan ringan sebagai alternatif aplikasi-aplikasi perekam layar yang sudah kita tahu seperti Camtasia Studio dan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, di sini selain untuk jika Anda ingin memotong-motongnya, kita bisa atur di sini ya, mana bagian-bagian yang ingin kita atur, potong. Kemudian kita bisa memasukkan gambar ya. Nah, kita bisa masukkan gambar ya di dalam video kita. Kemudian juga bisa kita memasukkan teks ya. Nah, ini adalah editing standar ya, dalam editing video ya, fitur-fitur standar ya. Nah, kemudian di sini jika Anda menginginkan fasilitas yang editornya yang lebih lengkap, Anda bisa klik di sini ya. Anda bisa masukkan sedikit judul ya. Judul Anda bisa di sini ketika ganti ya. Misalnya klik video pembelajaran, kemudian subtitlenya misalnya materi X ya, kemudian oke, kita bisa masukkan ini, kemudian nah ini ada bagian kita kalau yang mau lebih lengkap di sini Workshop menyediakan aplikasi tambahan ya untuk khusus editnya. Nah, Anda bisa download kembali aplikasi ini. Oke, kita kembali ke sini. Nah, untuk bagian tadi kita juga bisa, ini intro itu artinya maksudnya video yang akan muncul di bagian awal. Nah, kalau video outro kita misalnya masukkan misalnya ya, di sini. Nah, namun di sini ada keterbatasan yaitu jumlah font ya. Oke, jumlah maksimal font yang harus kita masukkan. Oke, nah ini nanti subtitlenya bisa Anda ganti misalnya. Oke, seperti ini. Nah, misalnya ini oke. Nah, kita bisa play ya. Nah, selanjutnya kita tinggal export ya, tinggal export. Kemudian di render kembali, jadikan video ulang ya. Di sini kita coba tekan save ya, ini akan proses rendering ulang karena kita sudah menambahkan tambahan-tambahan di video yang sebelumnya kita rekam. Nah, ini kita tunggu prosesnya. Ini contohnya. Nah, jika kita sudah berhasil mengekspor tadi file yang sudah kita edit, video yang kita sudah edit, maka akan muncul tulisan di sini ya. Oke, di sini bahwa video berhasil diekspor ya. Kemudian kita bisa preview. Ya, kita bisa preview. Nah, ini karena kita tadi sudah memasukkan. Oke, stop dulu. Kita coba di bagian awal. Nah, ini kita karena tadi di awal ada sudah memasukkan video intro, maka di sini akan muncul tulisan yang kita masukkan tadi. Nah, video outro-nya di mana? Di sebelah bawah. Di sebelah belakang ya, belakang video. Nah, ini muncul seperti ini. Ini sudah mau selesai. Kita play coba. Nah, ini ada tulisan seperti ini.
Baik, demikian tutorial bagaimana cara merekam video pembelajaran menggunakan aplikasi AllPower Recorder yang digabungkan dengan PowerPoint. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dan selamat mencoba. Jika Anda menyukai video yang kita berikan di channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe jika Anda ingin selalu update tutorial yang kami berikan. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya besok. Sampai jumpa.